Kalian udah tahu belum kalau di SNBT nanti jumlah soal mengenai pengetahuan dan pemahaman umum itu ada 20 soal dengan waktu pengerjaan 15 menit. Dan juga soal mengenai literasi dalam bahasa Indonesia jumlahnya ada 30 soal dengan waktu pengerjaan 45 menit. Nah, di video ini teman-teman aku akan kasih tahu cara cepat pengerjaannya sekaligus kita bedah contoh soalnya yuk. Langsung mulai aja. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya. Di sini ada teks atau bacaan mengenai pendidikan karakter. Kalian bisa pause dulu videonya untuk baca paragrafnya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya ya. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf selanjutnya yaitu A. Kondisi pendidikan di Indonesia, B. Konsep pendidikan karakter, C. Pentingnya penerapan pendidikan karakter di Indonesia, D. Negara-negara yang telah menerapkan pendidikan karakter, E. Keberhasilan pemerintah dalam menerapkan pendidikan karakter. Nah, di sini teman-teman, ketika kalian ingin menjawab soal mengenai topik yang sekiranya akan dibahas di paragraf selanjutnya, maka tentunya kita harus tahu dulu nih topik yang ada di paragraf yang sudah ada nih. Di sini di paragraf pertama teman-teman, yang dibahas itu adalah mengenai hakikat karakter, kalau kalian udah baca ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, yang dibahas ini adalah mengenai pendidikan karakter nih, pentingnya pendidikan karakter teman-teman. Nah, berarti teman-teman, topik yang mungkin dibahas di paragraf selanjutnya itu adalah mengenai apa nih? Yaitu mengenai konsep pendidikan karakter, karena konsep tersebut belum dijelaskan di paragraf yang kedua. Jadi teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B ya. Karena tadi yang dijelaskan di dalam paragraf 2 itu adalah mengenai pentingnya pendidikan karakter, tapi konsep umum dari pendidikan karakter itu belum dijelaskan di dalam paragraf 2 sini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 2. Teksnya masih sama nih kayak soal sebelumnya. Kata ini pada kalimat kedua paragraf 2 merujuk pada A. Pendidikan, B. Pendidikan karakter, C. Pendidikan di Indonesia, D. Pendidikan merupakan suatu wadah pembentukan karakter bangsa, E. Pendidikan yang mengutamakan akhlak. Nah, di sini teman-teman kita cari dulu nih kalimat kedua di paragraf yang kedua. Nah, ini teman-teman ya. Hal ini bertujuan untuk membentuk moral bangsa dengan baik tanpa harus dipengaruhi oleh arus globalisasi yang berdampak negatif. Nah, di sini teman-teman kita harus lihat dulu nih bahwa ketika kita bertemu dengan soal mengenai kata rujukan, kita harus tahu kalau kata rujukan itu adalah merujuk pada sesuatu yang sudah dibahas di kalimat sebelumnya, teman-teman. Berarti untuk jawab soal ini kita harus lihat di kalimat sebelumnya dulu nih, yaitu kalimat pertama di paragraf kedua. Oleh sebab itu, pendidikan yang merupakan suatu wadah pembentukan karakter bangsa sudah seharusnya lebih melibatkan pendidikan yang mengutamakan akhlak. Nah, berarti teman-teman yang dibahas di dalam kalimat 1 paragraf kedua ini adalah pendidikan yang mengutamakan akhlak. Berarti teman-teman, kata ini di kalimat kedua paragraf kedua ini merujuk pada pendidikan yang mengutamakan akhlak sesuai dengan apa yang sudah dibahas di kalimat sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini nih pendidikan yang mengutamakan akhlak. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 3. Teksnya lagi-lagi masih sama nih kayak soal-soal sebelumnya. Karena biasanya teman-teman di soal SNBT itu akan ada satu teks dengan beberapa jumlah soal nih teman-teman. Kita langsung masuk aja ke soalnya ya. Apa hubungan antar paragraf dalam teks tersebut? A. Paragraf 2 menjelaskan secara rinci permasalahan yang terdapat pada paragraf 1. B. Paragraf 2 merupakan akibat dari permasalahan yang terdapat pada paragraf 1. C. Paragraf 2 merupakan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam paragraf 1. D. Paragraf 2 menjelaskan bukti dari opini dalam paragraf 1.
Paragraf 2 menjelaskan konsep pendidikan secara rinci. Nah, di sini teman-teman sama kayak soal yang pertama nih, kita juga harus baca dulu teksnya secara keseluruhan dan kita cari apa yang dijelaskan di setiap paragrafnya, baru kita tahu bagaimana hubungan antar paragraf yang ada di teksnya nih, teman-teman. Tadi di dalam paragraf 1 dibahas mengenai apa nih? Mengenai konsep dari karakter itu sendiri nih, teman-teman. Karakter adalah penggabungan dari watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, di sini menjelaskan mengenai konsep umum dari karakter itu sendiri. Kemudian di paragraf selanjutnya, teman-teman, atau di paragraf yang kedua, tadi menjelaskan mengenai apa nih? Pentingnya penerapan pendidikan karakter nih, teman-teman. Nah, berarti hubungannya itu kita bisa cari taunya kayak gimana nih, teman-teman? Bisa cari taunya itu dengan konjungsi nih, teman-teman. Penggunaan konjungsi antar paragrafnya. Berarti kita cari konjungsi atau kata hubungnya nih, teman-teman, di antara paragrafnya. Nah, kita lihat nih, di paragraf yang kedua ya, teman-teman. Di sini ada kata oleh sebab itu nih. Ini adalah sebuah konjungsi ya, teman-teman, sudah jelas, atau adalah kata hubung. Nah, konjungsi ini sifatnya apa sih, teman-teman, atau fungsinya itu untuk apa? Nah, jadi konjungsi oleh sebab itu, fungsinya itu adalah untuk menyatakan akibat dari permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, teman-teman. Jadi, konjungsi oleh sebab itu adalah konjungsi yang menyatakan akibat dari suatu permasalahan. Nah, berarti permasalahannya tadi ada di paragraf sebelumnya nih, teman-teman, di paragraf 1. Nah, berarti teman-teman bagaimana nih hubungan antar paragrafnya? Yaitu paragraf 2 adalah akibat dari permasalahan yang ada di dalam paragraf 1, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B. Nah, jadi teman-teman tadi nih, paragraf 2 adalah akibat dari permasalahan yang terdapat pada paragraf 1. Nah, berarti teman-teman, pendidikan karakter ini penting karena ada permasalahan karakter yang sudah dijelaskan di dalam paragraf 1. Jadi udah jelas ya, teman-teman. Untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B. Tunggu dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe channel YouTube ini, dan juga jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor-mentor lainnya juga. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke pejuang PTN lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4 ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4 nih. Nah, soal ini adalah berkaitan dengan literasi dalam bahasa Indonesia. Kalau soal sebelumnya itu adalah mengenai pengetahuan dan pemahaman umum, soal ini berkaitan dengan literasi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di sini teman-teman ada suatu bacaan. Kalian boleh baca dulu dengan pause video dulu. Kalau udah, langsung kita masuk aja ke soalnya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat 4 adalah A sehingga, B akibatnya, C dengan demikian, D karena, E namun. Nah, di sini nih teman-teman, biasanya itu ada kalimat rumpang nih di dalam suatu paragraf dan kalian harus mencari misalnya. Biasanya itu kalian ditanyakan adalah kata konjungsi atau kata lain yang tepat untuk mengganti atau menuliskan di kalimat rumpang itu, teman-teman. Nah, kalau di soal ini yang ditanyakan itu adalah konjungsi ya, atau kata hubung. Kita lihat kalimat 4-nya nih, teman-teman. Di sini. Titik-titik-titik, suku bunga yang selama ini 2,25% per bulan bisa menjadi 2%. Nah, di sini, teman-teman, kalian bisa lihat nih, bahwa kalimat nomor 4 ini adalah suatu kesimpulan dari kalimat sebelumnya, teman-teman, atau kalimat yang ketiga nih. Kalimat ketiganya itu adalah Gubernur BI atau Bank Indonesia Peri Warjio
mengusulkan suku bunga kartu kredit turun setidaknya 0,25% per bulan. Nah, kemudian kalimat 4-nya ini adalah hasil penyimpulannya teman-teman dari kalimat 3 tadi. Nah, berarti konjungsi yang tepat yang mana nih teman-teman dari opsi jawaban yang ada? Yang merupakan konjungsi penyimpulan antar kalimat. Yaitu yang C ya, dengan demikian. Jadi nanti teman-teman, kalimat nomor 4 ini akan menjadi dengan demikian suku bunga yang selama ini 2,25% per bulan bisa menjadi 2%. Nah, ini adalah penyimpulan dari kalimat sebelumnya tadi teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soal terakhir ya teman-teman. Teksnya masih sama, bacaannya masih sama nih. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah A. Suku bunga kartu kredit Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. B. Suku bunga kartu kredit Indonesia perlu diturunkan agar daya beli masyarakat terjaga. C. Suku bunga kartu kredit Indonesia bisa menjadi 2%. D. Daya beli masyarakat perlu ditingkatkan. E. Turunnya suku bunga kartu kredit dapat meningkatkan transaksi perbankan. Nah, teman-teman di sini nih. Ketika kalian ditanyakan mengenai simpulan dari suatu teks, maka caranya itu adalah kalian harus tahu nih, intisari dari bacaan atau hasil akhir dari sebuah gagasan ini teman-teman. Berarti mau nggak mau kalian harus baca paragrafnya teman-teman secara keseluruhan. Tapi bisa kalian baca dengan cepat aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah berarti teman-teman kalau kalian udah baca paragraf ini, intisari atau hasil akhir yang kalian dapatkan dari teks ini apa nih teman-teman? Yaitu suku bunga kartu kredit Indonesia perlu diturunkan agar daya beli masyarakat terjaga teman-teman. Berarti untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B. Nah teman-teman, jadi segitu dulu ya soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian mengenai pengetahuan dan pemahaman umum dan juga literasi dalam bahasa Indonesia. Semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi SNBT nanti. Teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman lainnya ya. Terakhir, aku mau ngucapin terima kasih karena sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!